Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua belajar bersama saya, belajar tentang momentum, impuls, dan tumpukan. Saya harap videonya disimak sampai habis ya, biar pemahamannya tidak setengah-setengah. Oke, yang pertama kita belajar tentang momentum gitu ya. Simbolnya itu P. Kemungkinan besar kita semua pernah mendengar kata-kata ini gitu ya. Tapi kita belum tentu tahu apa sih makna sebenarnya di fisika itu momentum itu. Kalau bisa saya bilang, momentum itu adalah ukuran kesulitan untuk mendiamkan sebuah benda gitu ya. Jadi kalau sebuah benda memiliki momentum yang besar, itu artinya kita susah untuk menghentikannya gitu ya. Kenapa? Karena kalau dalam fisika rumus momentum itu adalah massa dikali kecepatan gitu ya. Jadi kalau seandainya ada bis gitu ya, dengan mobil pick up yang kecil gitu ya, kecepatannya sama, otomatis untuk menghentikannya lebih susah yang bus ya, yang besar ketimbang mobil pick up, karena massa bus lebih besar daripada massa pick up gitu ya. Ini adalah perkalian antara massa dan kecepatan gitu ya, itu momentum, dimana P momentum satuannya berarti kilogram meter per sekon, dari sini ya, kilogram meter sekon, M nya massa, V nya kecepatan gitu ya. Perlu diketahui juga bahwa kecepatan di sini kan besaran vektor ya, maka momentum juga besaran vektor. Maka kalau kita mengoperasikannya, kita harus memperhitungkan arahnya juga. Jadi misal ini ya, jadi ada, kalau seandainya ada sebuah benda bermassa M memiliki kecepatan yang arahnya ke kanan, bisa saya katakan P-nya itu adalah positif. Kalau saya acuannya ke kanan itu memang positif gitu ya. Kalau ada benda memiliki massa dan arah kecepatannya ke kiri, maka bisa saya katakan lawan dari yang tadi. Yang tadi kalau saya katakan positif, berarti ini negatif. Begitupun kalau ada dua buah benda, diketahui ada dua buah benda gitu ya, massa 1 dan massa 2, kecepatan mereka sama-sama ke kanan gitu ya. Maka momentum kedua benda itu adalah P1 ditambah P2. Di sini adalah momentum resultan ya, ini resultan atau momentum totalnya gitu ya, P1 tambah P2. Kalau arahnya berlawanan gimana Kak? Oke, kalau arahnya berlawanan berarti yang satu positif, yang satu negatif. Maka P resultannya adalah P1 min P2 gitu ya. Nah, kalau seandainya membentuk sudut, ini kalau seandainya M1 ke arah kanan, M2 ke arah atas gitu ya, ini berarti kan membentuk sudut ya. Maka untuk mencari momentum resultannya, kita pakai kaidah cos ya, yang ini ya, rumusnya P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 kali P2 cos theta. Oke, di sini kakak kasih satu soal ya, contoh soal untuk momentum. Dimana di sini ada kasus sebuah benda gitu ya, yang massanya 4 kg, memiliki kecepatan dari sumbu X membentuk sudut 37 derajat ya, dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kalau seandainya di soal yang ditanyakan cuma momentum, ya udah tinggal kalikan aja massa kali kecepatannya gitu ya. Massanya 4, kecepatannya 20 gitu ya. Ya, hasilnya adalah 80 kg meter per sekon. Tapi kalau kondisinya momentum yang ditanyakan adalah momentum yang ke arah sumbu X gitu ya, maka kita juga harus mencari kecepatan yang ke arah sumbu X. Karena kecepatan adalah besaran vektor, maka kita harus menggunakan kaidah vektor ya. Nah, ini adalah V-nya ke sini ya, berarti mau ke arah sumbu X berarti mengapit sudut ya. Kalau mengapit sudut berarti pakainya cos gitu ya. Maka rumus untuk mencari momentum ke arah sumbu X adalah M V cos 37. Masanya 4, V-nya 20, cos 37 berapa? Ya, 0,8. Maka hasilnya adalah 64 kg meter per sekon. Oke teman-teman, kita lanjut materi yang selanjutnya ya, tentang impuls. Tadi kan kita sudah membahas secara lebih detail tentang momentum. Sekarang kita membahas tentang impuls. Jadi impuls itu adalah perkalian antara gaya impulsif dengan selang waktu gitu ya. Dimana I itu impuls satuannya Newton kali second, F adalah gaya impulsif satuannya Newton, delta T adalah selang waktu satuannya adalah second. Perlu teman-teman tahu ya, materi ini tuh sebenarnya sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, contoh untuk penerapannya itu pada
keselamatan mobil. Itu biasanya kalau mobil-mobil yang modern itu sudah biasanya kalau seandainya ada kecelakaan gitu ya, itu biasanya ada keluar ya semacam gelembung udara biar wajah kita itu nggak terluka ketika kecelakaan. Itu disebabkan karena sini ya, gaya impulsif. Jadi seandainya gaya impulsif itu besar mengenai sebuah benda dengan selang waktu yang singkat, itu akan terasa sakit gitu ya, karena gayanya akan besar, karena F berbanding terbalik dengan delta T. Tapi kalau seandainya delta T-nya selang waktu sentuhannya itu besar, maka gayanya akan kecil. Jadi misal kalau kita menonjok tembok gitu ya, nah itu kan langsung membal gitu ya. Jadi selang waktu sentuhannya dengan tembok singkat sehingga sakit gitu ya. Tapi kalau seandainya kita pakai sarung tinju gitu ya, ketika kita memukul tembok, itu kan berarti selang nempelnya dengan tembok lama. Artinya apa? Gaya yang kita berikan itu nggak terasa sakit gitu ya. Apalagi kalau kita kecelakaan tadi, ketika kita tanpa ada pengaman dari gelembung udara tadi ya, langsung kepala kita langsung ke setir, itu kan langsung gaya impulsnya langsung kontaknya sedikit gitu ya, makanya sakit. Tapi kalau seandainya ada pengamannya itu kan lama, sehingga kita nggak terlalu sakit gitu ya. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, kalau seandainya kita ada disuguhkan grafik gitu ya, seperti yang di bawah ini, grafik F terhadap delta T, kita disuruh mencari impulsnya, kita cukup mencari luasannya. Jadi ini hanya contoh saja ya, kalau seandainya grafiknya seperti ini berarti luasannya luas persegi aja, pakai luas persegi F kali delta T, itu langsung ketemu impuls. Kalau bentuknya itu bentuk trapesium berarti pakai luas trapesium. Kalau bentuknya segitiga berarti pakai luas segitiga. Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini hubungan antara impuls dan momentum ya. Ternyata impuls dan momentum itu punya hubungan di sini nih bersamanya, bahwa impuls itu adalah perubahan dari momentum. Jadi kalau ada momentum itu berubah berarti di situ ada impuls gitu ya. Kok bisa kayak gitu? Oke, kita ini rumus dasarnya dari sini. Kita tahu bahwa rumus gaya itu adalah massa dikali percepatan gitu ya. Nah, untuk percepatan sendiri itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Nah, selang waktunya kita geser ke kiri. Jadi F kali delta T sama dengan M kali delta V. Tadi kan kita tahu bahwa rumus impuls adalah F delta T. Berarti ini adalah impuls ya. M delta V, MV itu kan momentum ya. Berarti kalau M kali delta V itu adalah perubahan momentum. Apa sih yang berubah? Kecepatannya ya. Kita tahu bahwa massa itu selalu sama dimanapun gitu ya, kecuali kamu cuil, maka massanya berubah. Yang jelas yang berubah di sini adalah kecepatan. Berarti I sama dengan P akhir dikurangi P awal. Nah, bisa juga kita tuliskan seperti ini ya, I sama dengan M dalam kurung V akhir dikurangi V awal. Oke, untuk contoh soalnya, misal ada ini ya, ada benda massanya 2 kg, arahnya ke kanan gitu ya, ada ini di sini ya, kecepatannya arahnya ke kanan, terus ke sini nabrak tembok, terus dia kembali dengan kecepatan yang sama. Kira-kira impuls yang diberikan oleh tembok terhadap benda ini itu berapa gitu ya. Ini caranya berarti kayak tadi, I sama dengan M delta V gitu ya. M-nya berapa? 2. Perlu diingat bahwa kecepatan itu adalah besaran vektor. Jadi kita kalau mengoperasikan kecepatan harus dengan kaidah vektor. Kalau arahnya berlawanan maka tandanya juga berbeda gitu ya. Untuk V2-nya gitu ya, seperti ini kebalik ya. Ini berarti M V2 kurang V1. Nah, V2-nya itu berarti negatif karena arahnya ke kiri, min. V2 min V1. Jadinya berapa? Min 4. Min 4 kali 2 adalah min 8 Newton second. Nah, min ini menunjukkan arah impulsnya berarti ke kiri gitu ya. Arahnya ke kiri. Tapi yang biasanya diambil itu angkanya aja. Berarti impuls yang diberikan oleh tembok adalah 8 Newton kali second. Oke, teman-teman, materi selanjutnya itu tentang tumbukan ya. Oke, di sini nanti kita akan mengenal 3 macam tumbukan. Ada lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Oke, yang pertama kita belajar tentang lenting sempurna dulu ya. Untuk lenting sempurna ada catatan yang harus
harus kalian hafal ya, atau harus kalian pahami. Yang pertama, di lenting sempurna itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Artinya, energi kinetik total awal dan energi kinetik total akhir itu selalu sama. Maka persamaannya EK1, misal ini bendanya 2 ya. EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen tambah EK2 aksen. Aksen ini menunjukkan setelah tumbukan gitu. Nah, yang kedua berlaku hukum kekekalan momentum. P awal akan sama dengan P akhir, atau bisa saya katakan jumlah momentum awal akan sama dengan jumlah momentum akhir. Jadi ini misal ada dua benda ya yang tumbukan, berarti M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Dan hati-hati teman-teman ya, kalau seandainya ini positif itu ketika tumbukannya dari belakang ya. Jadi misal ada mobil arahnya ke depan ditabrak dari belakang gitu ya, itu positif. Tapi kalau tumbukannya itu berlawanan arah, maka salah satu di sini negatif. Kamu pilih aja yang mana negatif gitu ya, yang mau ke arah kiri atau yang mau ke kanan, itu sama aja. Ini yang perlu kamu tandai. Kalau ini nanti kan di akhir gitu ya, nanti ini positif negatifnya ketahuan di akhir. Jadi yang penting itu yang di awal, positif negatifnya. Nah, yang ketiga itu koefisien restitusinya atau koefisien kelentingannya itu 1. Jadi yang paling sempurna di lenting sempurna di sini. Koefisien restitusinya 1. Nanti di lenting sebagian dan lenting tidak lenting sama sekali itu di bawah 1 gitu ya. Nah, untuk mencari koefisien restitusi itu ada 2 rumus ya. Itu kalau seandainya ini dua benda, ini koefisien restitusinya adalah min V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. Ini juga berlaku arah ya. Ini belum saya, ini dianggap arahnya sama. Kalau arahnya berlawanan maka salah satunya negatif. Nanti kalau misal kamu ini V1 nya negatif, berarti min jadi positif, min bawah gitu ya. Jadi berlaku arah. Nah, ini kalau seandainya satu benda, misal bendanya itu jatuh ke bawah menumbuk ke lantai, ini mencari koefisien restitusinya ini. Jadi kalau lenting sempurna pasti V1 aksen dan V ini sama. Jadi kalau kamu menjatuhkan benda gitu ya, kalau lenting sempurna itu pasti kamu bisa menangkap kembali. Jadi menjatuhkan ya, menumbuk terus bisa kena kembali. Kalau seandainya lenting sebagian itu biasanya pantulannya itu nggak setinggi posisi dia jatuh mula-mula. Nanti jadi biasanya ke bawah, jadi diam nanti lama-lama. Ini H aksen pakainya ketinggian ya. Kalau pakainya ketinggian itu di akar. Ini sebenarnya dari rumus akar 2GH sebenarnya, makanya ada akar H aksen per H gitu. Oh iya teman-teman, kalau seandainya nih, ini nggak kakak tulis ya, kalau seandainya ada soal dua benda masanya sama gitu ya, bertumbukan, kalau lenting sempurna itu kecepatannya bertukar. Misal yang satu dari kiri ke kanan, yang satunya lagi dari kanan ke kiri gitu ya, misal tabrakan gitu ya. Ini kecepatannya 2, ini kecepatannya 3. Setelah tabrakan nih ini ke belakang dengan kecepatannya ini yaitu 3 gitu ya. Yang ini ke belakang sana gitu ya dengan kecepatan 2. Jadi kecepatannya bertukar dan mereka berdua arahnya berlawanan dengan arah semulanya. Yang tadinya ke sini dia ke belakang, yang tadinya ini dari kiri ke kanan ke belakang sana gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang lenting sebagian. Tadi lenting sempurna ya. Sekarang lenting sebagian. Ada beberapa catatan di lenting sebagian. Yang pertama berlaku hukum kekekalan momentum, sama ya. Tadi kayak lenting sempurna. M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Kenapa Kak nggak berlaku hukum kekekalan energi kinetik? Karena di sini kecepatannya itu ada yang hilang gitu ya. Jadi beda ya kalau seandainya tadi ketika kecepatannya masanya sama, ketika tumbukan kecepatannya bertukar. Kalau ini nggak bertukar gitu ya. Ini berbeda nantinya. Nah, kalau koefisien restitusinya gitu ya, itu E-nya itu di antara 0 sampai 1. Jadi bisa 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Intinya kurang dari 1 dan lebih besar daripada 0. Nah, biasanya ini soal yang sering ketemu, mencari tinggi pantulan. Jadi misal ada bola gitu ya, jatuh kan mantul-mantul tuh gitu ya. Jadi biasanya untuk mencari ketinggian pantulannya ini pakai persamaan ini gitu ya. Ini masih panjang sebenarnya. Boleh pantulan berapa? Ini pantulan pertama gitu ya. Kalau kita mau mencari tinggi pantulan pertama, tinggal tinggi mula-mula ya banding tinggi pantulan pertama sama dengan tinggi pantulan kedua. Jadi kan nanti ada mantul lagi ya. Mantul kedua ketinggiannya berapa gitu ya. H aksen per H2 aksen. Nanti ini tinggi pantulan yang ketiga gitu ya. Per 3
tinggi pantulan yang kedua, jadi urutan. Nanti kalau tinggi pantulan keempat gimana kak? Ya udah berarti aksen 4 per H3 gitu. Oke, yang terakhir itu adalah tidak lenting sama sekali gitu ya. Ciri khas tidak lenting sama sekali itu benda ketika tumbukan, dua benda ketika tumbukan, setelah tumbukan itu menjadi satu gitu ya. Itu ciri khas tidak lenting sama sekali. Makanya dia berlaku hukum kekekalan momentum, cuman di sini nih di P akhirnya kecepatannya hanya satu karena mereka menjadi satu, makanya dijumlahkan M1 plus M2 V aksen. Untuk ketentuan awalnya untuk arahnya sama ya kayak tadi, kalau ke kiri negatif, ke kanan positif. Untuk koefisien restitusinya dia 0 karena tidak lenting sama sekali. Teman-teman, sampai di sini dulu ya materi tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.